Kemarin banjirop saya dibully seluruh Indonesia. Dibully seluruh Indonesia. Wah, gubernurnya nggak mampu. Emang nggak mampu, Pak. Harusnya Anda seperti yang itu gitu. Itu lebih hebat. Wah, kalau itu jelas lebih hebat. Saya mah nggak ada apa-apanya gitu. Tapi pernahkah ada yang datang ke coastal area kita yang ada di Pantura? Kalau datang di Semarang itu ya, Mas Yanto ya. Kalau orang kita tanya tambah lorok, Bu banjir, biasa gitu. Tapi kan kita pemerintah nggak boleh diam. Antara sea level rise dengan land subsidence itu ternyata lebih cepat land subsidence-nya. Kenapa? Karena ngambil air tanah. Kenapa? Mangrove-nya dibabat. Kenapa? Bangunannya masif. Dan pemerintah kota sudah membuat regulasi soal itu. Tapi penegakan hukumnya tidak mudah. Maka kemudian saya membuat beberapa bendungan, bukan bendungan lah, tanggul. Pekalongan, kabupaten dan kota. Lamanya minta ampun. Problemnya apa? Di kami Bapak Ibu, di pemerintah. Karena saat itu bupati sama wali kotanya nggak mau. Jadi airnya pakai KTP. Itu kan airnya kota. Ini kan airnya kabupaten. Nah, cilaka nggak? Mindset. Setelah dua-duanya ganti, saya panggil dua-duanya, selesai, saya telepon Pak Basuki, sekarang dikerjakan. Kurang panjang, sekarang dipanjangkan. Tapi belum selesai. Kota Semarang, Pak Endi bagus banget. Karena Semarang ini kan judulnya lagunya Semarang kali ini banjir. Iya toh. Jadi secara sosiologis ya Pak ya, secara sosiologis, kultural, sejarah, ini adalah evidence base yang ada. Datanya itu, karena apa? Cekungan. Geolog mengatakan ya ini nggak keras lah. Istilahnya apa sih? Yang ilmu geologinya hebat, yang insinyur geologi. Ini lapisan batuannya itu nggak sekeras yang ada di selatan atau di tengah. Maka kalau terjadi land subsidence wajar, katanya begitu. Tapi kewajarannya kan nggak boleh kita diamkan. Nah kipas-kipas aluvial itu kata geolog itu yang ada di utara itu masih butuh matang, masih lama. Nah, kalau Anda tekan lebih banyak nggak bisa. Pertanyaan saya satu, ini konsultan bisa kasih solusi nggak? Nih, kasih. Begitu kemarin di pelabuhan Tanjung Mas jebol hanya 20 meter, banjirnya masuk kemana-mana. Yang menarik Bapak Ibu, apa nggak ada ilmu yang bisa dengan cepat menutup? Dengan cepat menutup. Saya patah tulang nggak? Miko. Dulu waktu pramuka diajari bagaimana agar tulangnya nanti tidak bengkok. Ada spalek. Spalek ya. Spalek terus diperban. Itu penanggulangan darurat. Tapi cepat. Yang menarik kemarin di sana jebol itu kita masih pakai sandbag, dilempar satu-satu ke laut. Terus dibawa lagi, dilansir gitu. Apa begitu? Tiba-tiba seorang anak muda dari Cepu bilang begini, Pak Ganjar taruh aja kontainer Pak. Kontainer 2 atau 3 ditaruh di situ, direndam ke laut, kasih air Pak. Kan berhenti Pak. Ya agak ngawur sih mungkin, tapi praktis. Dalam pikiran saya bukan seorang insinyur, kalau kemudian 20 meter, yang saya bayangkan ada plat yang dikonstruksi sedemikian rupa, terus kemudian ditaruh di tanam slop sementara dulu. Terus sandbag dimasukkan, delivery-nya cepat. Lalu saya tanya, hasil rapat teman-teman, kita belum punya pengalaman itu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mencari? Konsultan menjadi sangat penting. Jangka pendek. Jangka panjang kalau nanti ada yang di nasional maupun di Jawa Tengah, rob ini tidak hanya masalah di sini. Joe Biden pernah ngomong juga, Jakarta akan tenggelam. Lalu saya diwawancara. Kalau Jawa Tengah juga ada kok. Oh, Jawa Tengah bukan akan tenggelam, salah. Sudah tenggelam. Dan itu ada di Sayung. Ada. Kenapa saya punya ilmu kipas aluvial pembentukan itu? Karena saya tanya. Kenapa Bapak Ibu ini saya sampaikan? Lalu bagaimana menyelesaikan ini? Apakah dengan reklamasi? Saya dulu launching ide reklamasi langsung diajar. Tapi saya tidak ada orang yang melakukan atau belum ada orang yang melakukan penguatan bagaimana menyelesaikan problem rob. Konsultan itu, tak kasih PR. Ini ilmunya mesti tinggi. Saya ketemu Perdana Menteri Belanda, Pak Rutte itu. Pak Rutte ngobrol di sini, saya ajak ke Tambak Lorok. Dia geleng-geleng kepala. Dia sampaikan kepada saya, Pak Gubernur, kalau Anda butuh bantuan, ini nomor telepon saya. Jauh sebelum itu saya bilang, saya sudah ketemu dengan teman-teman Anda di Delft University, dan saya ajak ke sini.
dan belum berhasil. Pada saat saya ketemu waterboardnya di Belanda sana, mereka menyampaikan jangan buat tanggul. Kalau Anda sekali buat tanggul, Anda harus berpikir seperti kami bahwa ini seumur hidup. Jadi kualitas harus baik, jangan jebol, Anda rawat dengan baik. Atau Anda cari metode lain. Itu nasihat dia kepada kami. Dan itulah pengalaman Belanda yang paling hebat. Maka Belanda itu paling takut perang. Karena kalau yang dibom itu, selesai sudah. Maka Ukraina kemarin menjebol bendungannya untuk melawan perang sesama negara dengan Rusia. Bapak Ibu, cerita ini saya sampaikan isi masuk isi bergabung isi literaturnya banyak, perpustakaannya banyak, datanya banyak. Kalau ini begini Pak, ini begini Pak, ini begini. Saya mengajak yang sifatnya ya, di praksis ini agar kawan-kawan bisa membantu. Maka manfaat itu akan lebih besar. Karena sampai sekarang kemudian tidak bisa diselesaikan dan akhirnya saya minta dengan ilmu yang tidak saya miliki itu, saya bilang saya minta seluruh pagar yang ada di Tanjung Mas diaudit. Caranya terserah Anda. Yang rawan-rawan dikasih tanda, bereskan sekarang. Juni-Juli ini akan ada lagi rob tinggi dan BMKG datanya sudah ada. Pertanyaan saya siap apa enggak? Bapak Ibu, mudah-mudahan saya pulang nanti ada yang bisik-bisik dan kemudian mengatakan kita harus siap. Dan Bapak Ibu tidak bisa tidur. Ada PA dari Pak Gubernur berat. Kalau Bapak Ibu tidurnya masih nyenyak, ya saya gimana? Mudah-mudahan tidak nyenyak dan Bapak Ibu berpikir keras. Dan ketika yang hadir hari ini nanti ada yang menemukan, menemukan metode yang bagus, tolong hubungi saya. Kemarin baiklah saudaraku, ini salah satu video Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur yang saya ambil langsung dari akun YouTube-nya ya. Terkait jawaban Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masalah pertanyaan netizen kenapa Semarang masih banjir padahal Gubernur sudah 2 periode. Nah, tadi sudah dengar sama-sama jawabannya kawan. Nah, kenapa saya naikkan di channel ini? Karena channel ini memang mulai saya arahkan untuk ya menyampaikan informasi atau berita terkait calon-calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jadi artinya channel ini saya sudah arahkan ke arah politik ya, kegiatan politik. Nah, tentunya beberapa survei atau polling selalu akan saya lakukan di sini, di channel saya ini ya, polling terkait calon pemimpin atau calon presiden keinginan rakyat Indonesia. Nah, agar rakyat Indonesia, sahabat-sahabatku semuanya mendapatkan informasi, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan sosok-sosok calon presiden yang sudah ada di polling, termasuk Pak Anies Baswedan, Pak AHY, ya, Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar Pranowo, Pak Andika ya, Jenderal Andika, dan yang lainnya termasuk Puan Maharani. Nah, saya akan bertahap memperkenalkan lewat video-video mereka. Selama ini yang sering saya naikkan videonya sudah beberapa kali, yaitu Pak Anies Baswedan, terus Pak AHY, ya, video-videonya. Sekarang Pak Ganjar, ya, mudah-mudahan ke depan saya usahakan terus ya calon-calon pilihan rakyat untuk memimpin negara kita di masa depan akan saya berupaya menaikkan ke sini. Kenapa saya ambil ini video? Karena di akun YouTube-nya Pak Ganjar di situ dikatakan video-video Pak Ganjar boleh digunakan kembali. Jadi tidak terlalu banyak musik di situ, tidak ada, jadi tidak terlalu banyak hak cipta. Nah, kalau di tempatnya Pak AHY di akunnya saya mau ambil video-videonya yang banyak itu, tapi terlalu banyak musik-musik yang saya khawatir di situ melanggar hak cipta ya. Nah, kalau punya Pak Anies, memang saya sering banyak dapat di grup-grup WA video-videonya yang masih original. Nah, silakan kawan
memilih ya. Ini saya hanya berusaha menampilkan sosok-sosok calon presiden yang didukung rakyat Indonesia. Ya kan ada pendukungnya Pak Ganjar saya lihat. Nah, bagi videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.